Di video kali ini kita bakal bahas iPhone 12, tapi spesialnya aku punya varian warna baru dari iPhone 12 ini. Oke, kita langsung aja mulai videonya, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya kita bumper dulu. So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita terupdate dari Kuliah Sore. Oke, ini adalah iPhone 12, jajaran iPhone 12 series yang sebenarnya tuh udah masuk ke Indonesia secara resmi di bulan Desember kemarin ya. Cuma buat varian warna purple yang aku pegang sekarang ini tuh baru aja masuk nih di tanggal 22 Mei kemarin. Oke, buat harganya sendiri si iPhone 12 ini dibagi atas 3 pilihan kapasitas ya. Cuma sekarang buat di iBox ini lagi ada potongan sebesar 2 juta rupiah buat masing-masing variannya. Oke, karena kita sebelumnya belum pernah bahas iPhone 12 secara keseluruhan, kali ini kita bakal bahas detail-detailnya yang mungkin kalian juga udah nonton di channel lain. Tapi buat kalian yang masih pengen dapat review dari Kuliah Sore, boleh lanjutin nonton video ini. Buat desain ini looks-nya mirip banget ya sama iPhone 11. Yang membedakan di sini tentu dari frame yang di sisi-sisinya ini modelnya flat kayak gini. Buat varian warna purple ini tuh warna ungunya agak sedikit kebiruan ya dan agak milky-milky gitu. Jadinya warna ungunya ini terkesan kayak pastel, bukan yang ngejreng gitu. Kalau dijajarin sama iPhone 12 Pro-ku ini, dimensinya ini mirip. Jadinya keduanya bisa bertukar case yang sama, asal frame kamera yang model bolong begini ya, bukan yang ngikutin lensanya. Sementara kalau bobotnya ini sendiri, aku beneran kaget. Nih HP tuh enteng banget, udah kayak HP mainan. Kalau ditimbang si iPhone 12 Pro ini dapetin bobot hampir nyentuh 200 gram. Sementara kalau si iPhone 12 ini cuma 162 gram aja. Emang sih ini ada keunggulannya karena bakal enak dipegang dengan satu tangan dan gak gampang pegel. Cuma feel premiumnya itu berkurang dan kerasa kurang solid aja. Kalau buat framenya ini sendiri, kata GSM Arena tuh pakai material aluminium yang warnanya ini juga mengikuti warna bodi belakangnya. Di sisi atas ini nggak ada apa-apa. Di sisi kanan ada tombol power. Di sisi kiri ada silent mode switch, tombol volume rocker, dan SIM tray slot yang isinya ini cuma buat satu kartu SIM aja. Sementara kalau di bagian bawah ini ada mikrofon, lubang port lightning, dan speaker grill. Kalau urusan layar, generasi iPhone 12 ini semua lininya tuh udah pakai layar OLED. Beda dari iPhone 11 ke bawah yang seri non-Pro-nya itu masih pakai IPS. Buat layarnya ini punya bentang 6,1 inci ya dan punya resolusi berukuran 1170 x 2532 pixel. Buat kualitas layarnya ini nggak perlu diraguin lagi. Layar iPhone ini udah yang paling oke buat kasih warna asli ke mata kita. Dipakai nonton ini enak banget di sini. Warnanya cakep, detailnya tajam, dan overall ini bisa manjain mata kalian. Sayangnya di iPhone 12 series ini belum mengadopsi refresh rate tinggi, jadinya buat kemulusan layar ketika lagi dipakai scrolling tuh bakal biasa aja kayak HP pada umumnya yang belum punya refresh rate tinggi. Cuma buat kalian yang nggak terlalu peduli soal itu ya bagus-bagus aja, soalnya yang penting tuh kualitas layar yang ditampilin ini udah oke banget. Kalau buat performanya, iPhone 12 series ini dibekali dengan chipset yang sama, yaitu Apple A14 Bionic yang punya fabrikasi 5 nanometer. Sementara kalau buat RAM-nya ini sendiri berukuran 4 GB dengan pilihan storage 64, 128, dan 256 GB NVMe. Buat dipakai kebutuhan standar kayak main sosmed, foto-foto, atau chattingan aja, jelas ini nggak usah ditanya. Sementara kalau buat main game, Apple A14 Bionic ini udah yang paling ngebut buat saat ini dan pastinya semua game yang ada di App Store itu bisa dilibas sama smartphone ini. Cuma sayangnya karena bukan dikhususkan buat main game, jadinya cooling system yang ada di iPhone 12 ini nggak terlalu bagus. Jadinya saat udah dipakai lama buat bermain game nih HP tuh bakalan kerasa panas. Sementara buat baterainya sendiri, iPhone 12 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 2815 mAh.
Buat dipakai seharian non-gaming ini udah cukup banget dan bisa dapetin SOT tuh sekitar 5-6 jam. Kalau buat pengisian dayanya sendiri, iPhone 12 ini udah support 20 watt fast charging yang bisa isi daya dengan cepat dan hanya butuh waktu sekitar 1 jam aja sampai penuh. Dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Buat iPhone 12 ini dibekali dengan dua buah kamera, yaitu 12 megapiksel pada kamera utama dan 12 megapiksel pada kamera ultrawide-nya. Sementara kalau buat kamera bagian depannya ini punya resolusi 12 megapiksel. Buat perekaman videonya ini sendiri bisa merekam sampai resolusi maksimal di 4K 60 fps. Buat hasilnya kayaknya nggak perlu dipertanyakan lagi. Hasil jepretannya ini bagus banget buat dinikmatin langsung. Dynamic range-nya luas, detailnya dapat, saturasinya pas, dan ini menurutku adalah smartphone yang hasil jepretannya cukup konsisten. Dan sayangnya di beberapa kondisi yang juga jadi isu di iPhone 12 series, yaitu kameranya yang nge-flare ya, kalau foto lampu tuh bakalan mantul kayak gini. Oke, ini adalah perekaman video kamera belakang dari iPhone 12 atau iPhone 12. Ini direkam pakai resolusi 1080p 30 fps. Ini buat lensa utama dan ini kita ubah ultrawide-nya. Ya, seperti ini. Kita balik lagi ke yang lensa utama, yang ultrawide, yang utama. Cukup asik dan ini autofocusnya juga kenceng ya. Yup. Gimana nih menurut kalian? Sekarang kita coba ajak lari buat ngetes kestabilan videonya. Yuk. Oke, kurang lebih kayak gitu buat perekaman video kamera belakang dari iPhone 12. Dan sekarang kita pindah ke kamera depannya. Oke, kalau ini perekaman video kamera depan dari iPhone 12 dan sama direkam pakai resolusi 1080p 30 fps. Buat hasilnya kurang lebih kayak gini. Ini masih pagi, jam setengah 8 pagi. Oke. Ini buat hasilnya bagus banget ya. Sekarang kita coba buat ajak lari ya. Oke, kurang lebih kayak gitu buat perekaman video kamera depannya. Yuk, kita balik ke studio. Oke, mungkin segitu aja buat review dari iPhone 12 ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.